Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subaini Nur Ilfa, NIM 190111050 dari kelas PAUD B. Nah, di sini saya menyukai materi tentang kelompok 10, yaitu judulnya Upaya untuk Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak. Nah, di sini tumbuh kembang anak merupakan hasil indikator faktor genetik, faktor lingkungan, baik lingkungan sebelum anak dilahirkan maupun setelah anak dilahirkan. Nah, faktor pralahir. Supaya janin selamat di dalam kandungan dapat tumbuh kembang yang baik, harus dijaga agar setiap kelainan diketahui sendiri, mungkin dengan melakukan pemeriksaan kehamilan yang teratur. Hal ini yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya A. Gizi ibu yang sedang hamil. Kenaikan berat badan wanita hamil yang baik selama kehamilan adalah 10-12,5 kg, supaya pada saat lahir berat badan anak tidak rendah. Berat badan bayi rendah selain menyebabkan tingginya jumlah bayi yang sakit atau meninggal, juga lebih berisiko buruk terhadap tumbuh kembang anak selanjutnya. Untuk mencapai hal tersebut, dianjurkan pada ibu hamil untuk meningkatkan kalori makanan yang dimakan dengan tambahan sekitar 1 porsi makanan lebih banyak daripada sebelum hamil, dan juga yang mengandung gizi yang lengkap. Juga ditambahkan vitamin-vitamin yang terutama mengandung zat besi supaya ibu tidak menderita anemia dan juga akan berpengaruh buruk kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Nah, yang kedua itu B, penyakit pada ibu. Hampir semua penyakit berat yang diderita ibu pada saat hamil dapat mengakibatkan keguguran, lahir mati, atau berat badan bayi rendah. Jika beberapa dapat menyebabkan infeksi pada janin, gangguan pertumbuhan janin, bahkan cacat bawaan. Infeksi yang sering menyebabkan cacat bawaan yang dikenal adalah TORCH, Tocoplasis, rubella, convalescent herpes simplex, atau disingkat dengan TORCH. Yang lainnya juga berpengaruh adalah cacar air, campak, hepatitis, dan lain penyakitnya. Selain yang disebut di atas, beberapa penyakit yang dipengaruhi buruk pada janin diantaranya adalah hipertensi, penyakit jantung, ginjal, asma, kencing manis. Oleh karena itu, dianjurkan sebelum dan selama hamil ibu memeriksakan kesehatan secara rutin. Yang B itu faktor pada saat bayi lahir. Persalinan yang berjalan mulus tanpa kompleksi pada bayinya akan memberikan dampak yang baik bagi tumbuh kembang anak di kemudian harinya. Karena berbagai komplikasi persalinan seperti anak tidak segera menangis saat lahir atau aplikasi trauma lahir dapat mengakibatkan kelainan tumbuh kembang. Oleh karena itu, perawatan pralahir anak sangat penting. Dengan perawatan pralahir yang baik, akan dapat dilakukan tindakan secara lebih awal sehingga bayi lahir dengan selamat. Nah, di sini faktor setelah lahir anak itu adalah gizi. Gizi adalah makanan memegang peranan amat penting dalam tumbuh kembang anak, karena anak sedang tumbuh sehingga kebutuhan berbeda dengan orang dewasa. Pemberian ASI sangat penting bagi bayi karena selain nilai gizinya yang tinggi, terdapat zat kekebalan melindungi anak dari berbagai macam infeksi. Di samping itu juga menyusui akan mendekatkan hubungan anak dan ibu. Sentuhan serta pelainan ibu saat bayi berada dalam kedekapan memberikan rasa aman sehingga menenangkan pada bayi. ASI adalah makanan terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk tumbuh kembang bayi di bulan-bulan pertama kehidupannya. Dianjurkan memberikan ASI saja tanpa makanan apapun pada bayi sampai 6 bulan, yaitu ASI eksklusif. Nah, yang B itu kesehatan anak.
Kesehatan anak harus mendapat perhatian dari orang tua, yaitu dengan cara segera membawa anak yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Anak yang sehat pada umumnya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Monitoring pertumbuhan anak dengan KMS merupakan usaha untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Sebaiknya anak sampai umur 3 tahun ditimbang tiap bulan. Dengan KMS, kita bisa mengetahui status kesehatan anak. Dan yang ketiga, yang selanjutnya itu C, imunisasi. Imunisasi adalah memberikan kekebalan agar anak tidak mudah terserang atau tertular penyakit. Memberikan imunisasi harus sedini mungkin dan lengkap. Imunisasi yang baik diberikan adalah BCG, hepatitis B, polio, DPT, dan campak. Sedangkan yang dianjurkan adalah HIV, MMR, tifoid, hepatitis A, dan varicella. Selanjutnya itu yang D, stimulasi atau perangsangan. Stimulasi adalah perangsangan penglihatan, pembicaraan, pendengaran, dan perabaan yang datang dari lingkungan anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan yang kurang, bahkan tidak mendapat stimulasi sama sekali. Memberikan perhatian dan kasih sayang merupakan stimulasi yang penting pada awal perkembangan anak. Misalnya dengan bercakap-cakap, membelai, mencium, bermain, dan lain-lainnya. Buku bacaan anak akan menambah kemampuan berbahasa anak, berkomunikasi serta menambah wawasan terhadap lingkungannya. Bermain dan olahraga seperti melempar atau menangkap bola, melompat atau naik sepeda, dan lain-lainnya, baik untuk perkembangan motorik dan pertumbuhan otot-otot tubuhnya. Yang selanjutnya itu E, perumahan yang layak, ventilasi, dan pencahayaan cukup, tidak penuh sesak akan menjamin keselamatan dan kesehatan penghuninya seperti anak dan penghuni rumah di dalamnya. Yang selanjutnya itu F, sanitasi lingkungan. Kebersihan baik perorangan maupun lingkungan memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Dengan kebersihan yang baik dapat mencegah atau mengurangi terjadinya penyakit-penyakit kulit, diare, saluran pernapasan, demam berdarah, dan lain penyakit sebagainya. Yang selanjutnya itu G, keluarga. Suasana damai, kasih sayang dalam keluarga sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Nah, di sini kenapa saya tertarik dengan materi kelompok 11, yaitu tentang upaya untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Saya tertarik dengan materi ini, upaya untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, karena dengan materi ini saya mengetahui faktor pralahir anak, sebelum anak lahir dan setelah anak lahir, bahwa apa saja yang dibutuhkan anak dan ibu hamil apa saja yang dibutuhkan. Contohnya itu apa yang dibutuhkan saat hamil seperti gizi yang baik, makanan yang sehat, dan makanan yang banyak mengandung zat besi. Dan juga di sini materi ini kita mengetahui berapa berat badan seharusnya saat sedang hamil, dan penyakit apa saja yang bisa menyerang ibu hamil. Nah, di sini juga kita mengetahui faktor setelah lahir anak, apa yang dibutuhkan setelah lahir anak, seperti gizi yang baik untuk pertumbuhan anak, dan juga kesehatan anak, harus melakukan imunisasi, dan juga harus stimulasi perangsangan untuk anak. Apa yang harus dilakukan untuk stimulasi ibu kepada anaknya. Dan di sini saya tertarik dengan materi itu karena kita juga sebagai wanita pasti akan
pasti akan merasakan hal tersebut seperti hamil dan merawat anak-anak setelah melahirkan. Saya akan lakukan memberitahu kepada ibu-ibu upaya untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak seperti faktor pralahir supaya janin yang ada di dalam kandungan ibu selamat. Saya akan memberitahu gizi pada ibu hamil, apa sih yang harus dikonsumsi pada saat ibu hamil dan berapa sih berat badan yang harus dipenuhi saat ibu hamil, seperti 10 sampai 2,5 kg supaya anak yang di dalam kandungnya saat melahirkan tidak mengalami kekurangan berat badan atau penyakit lainnya. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu kepada ibu bahwa penyakit-penyakit yang sering menyerang pada ibu hamil seperti penyakit berat badan bayi atau berat badan ibu kurang, seperti keguguran, mati dalam kandungan, berat badan bayi yang rendah, terus infeksi pada janin, gangguan pertumbuhan janin, bahkan cacat bawaan yang diderita oleh ibunya, infeksi juga dan macam sebagainya penyakitnya. Saya akan memberitahu supaya ibu-ibu hamil akan menjaga pola makannya dan akan berusaha untuk menjaga bayi yang ada di dalam kandungannya dan akan selamat sampai melahirkan. Nah, di sini juga saya akan beritahu kepada ibu-ibu faktor pada saat anak lahir, seperti memberikan gizi-gizi yang baik untuk anak supaya anak tidak kekurangan gizi, memberikan ASI yang sangat cukup untuk anak, dan masih banyak pengetahuan yang saya kasih tahu kepada ibu-ibu supaya mereka paham akan pentingnya gizi untuk anak. Dan kesehatan juga sangat penting untuk anak, karena saat anak kecil imunnya belum terlalu kuat, supaya anak terhindar dari penyakit-penyakit lainnya dan menjaga kesehatannya. Nah, yang paling penting imunisasi ya, karena imunisasi sangat penting untuk anak untuk memberikan kekebalan atau kekebalan tubuh kembang anak. Itu sangat penting untuk anak. Dan selanjutnya lingkungannya yang harus baik, seperti kebersihan, program kebersihan biar supaya anak tidak mengalami penyakit seperti diare atau demam berdarah, penyakit kulit yang sering menyerang bayi dan macam sebagainya. Dan di sini juga keluarga supaya ibu-ibu melakukan suasana damai dalam keluarga, memberikan kasih sayang yang cukup untuk anaknya, tidak membentak-bentak anak. Tiap mengukur, tolong konfirmasikan maksud dan jantung dengan posisi sejajar. Jangan bergerak dan berbicara. Ibu hamil dan makanan
bergizi. Buah. Enggak, Budi doang.